Nah, baik, sekarang kita membahas tentang metamorfosis pada serangga. Nah, metamorfosis ini kan sudah diketahui ya, bahwa metamorfosis ini adalah perubahan bentuk serangga dari telur sampai ke dewasa. Nah, tetapi ada juga serangga yang tidak mengalami metamorfosis. Salah satunya itu kutu buku. Nah, dia itu jadi tidak mengalami sebuah metamorfosis. Nah, lalu secara garis besar, metamorfosis pada serangga ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hemimetabola dan yang kedua yaitu holometabola. Holometabola ya. Nah, kita bahas dulu yang hemimetabola. Jadi hemimetabola ini eh, perkembangbiakan dalam serangga secara tidak sempurna, di mana perkembangbiakannya ini meliputi telur, lalu nimfa dan imago. Nah, telur ini ya kita sudah ketahui lah, telur itu yang bulat-bulat seperti itu ya, yang ada cangkangnya. Lalu nimpa ini berbentuk serangga, tetapi bentuknya itu tidak dewasa, atau ya bisa dibilang lah remaja lah, mungkin masih nanggung gitu untuk menjadi serangga pada umumnya. Nah, lalu setelah itu imago atau dewasa. Nah, ini serangga-serangga yang memang sudah sering kita lihat lah di sekitaran kita. Nah, jadi perkembangbiakannya itu dari apa? Dari telur ke serangga, ke nimpa itu yang masih nanggung, lalu ke dewasa. Nah, seperti itu perkembangbiakannya. Lalu satu lagi yang terakhir yang tadi yaitu holometabola. Nah, kalau holometabola ini jadi bisa dibilang sempurna karena melewati beberapa fase. Yang pertama itu kan telur. Setelah telur menjadi larva. Nah, larva itu merupakan hewan muda yang sifatnya tidak seperti dewasa gitu. Nah, setelah jadi larva itu masuk ke pupa. Nah, pupa itu apa ya, kepompong. Nah, gitu, kalau kita kan sering melihat itu kepompong ya, belalang kupu-kupu. Nah, yang nyanyi itulah pokoknya. Itu kan kita ada kalau sering lihat ya kepompong dalam kupu-kupu. Lalu setelah menjadi kepompong, nah yes, serangga ini di dalam kepompong ini tidak melakukan aktivitas apapun. Nah, lalu setelahnya jadilah menjadi imago atau dewasa. Jadi fasenya itu yang pertama adalah telur, terus larva, yang kedua pupa atau kepompong, yang keempat adalah dewasa atau imago. Nah, gitu. Nah, ini ada beberapa contoh dari holometabola. Nah, ada beberapa ordo. Yang pertama ordo neuroptera. Nah, ini contohnya seperti undur-undur. Nah, undur-undur yang apa ya, yang jalannya mundur. Kalau undur-undur, jadi sering kita ketahui, kita lihat di undur-undur itu di dalam tanah itu ada yang apa ya, semacam lubang. Nah, itu disitulah undur-undur. Nah, dan berkembang biaknya ternyata ini secara holometabola atau sempurna. Nah, lalu ada juga dari ordo Hymenoptera. Nah, kalau ordo ini contohnya lebah ya, sering kita jumpai lah kalau lebah. Teman-teman bisa memperhatikannya gitu. Lalu ada odonata. Pada ordo odonata. Nah, ini contohnya capung atau apa ya, belalang. Nah, itu jadi lalu selanjutnya dalam PPT ada perbandingan waktu metamorfosis. Nah, jadi yang paling cepat itu
dalam fase-fasenya itu ada mayfly. Oh, ada apa ya? Ada lalat rumah ternyata. Ada lalat rumah itu dalam, jadi ada fase telur ya. Fase telur paling cepat itu lalat rumah. Nah, kedua dengan 1 hari karena hanya 1 hari. Nah, lalu ada kepik. Nah, kepik ini dan kupu-kupu itu fase telurnya 4 hari. 4 hari. Kalau ada cicada, ada kecoa. Nah, kecoa itu yang sering kita jumpai, cucunguk, itu fase telurnya 1 bulan, cukup lama ya. Nah, lalu ada fase larva. Nah, fase larva ini kalau lalat buah, kepik sama kupu-kupu itu 1 bulan, 2 minggu, 2 minggu fase larvanya itu. Nah, kalau kecoa yang paling lama itu, kecoa itu fase larvanya 3 tahun. Kaget saya juga, 3 tahun lamanya. Nah, terus ada fase pupa. Kalau pupa itu kalau lalat rumah itu hanya 1 minggu, lalu kepik itu 2 minggu. Kalau kupu-kupu ini cepat, popong-popongnya hanya 10 hari saja. Nah, kalau kecoa itu tidak menjadi pupa karena tidak sempurna kan tadi ya. Lalu kalau sekarang fase dewasanya ini, kalau lalat rumah itu hanya 2 minggu. Lalu terus kupu-kupu itu 2 sampai 6 minggu. Kalau kecoa ini 9 bulan. Dan ya selengkapnya bisa dilihat di tabel tabel perbandingan waktu metamorfosis ada di sana. Oke. Terima kasih, itu saja dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Semoga lelah kita menjadi berkah, sawah, rumah mewah, dan lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Alfi Sahara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metamorfosis amfibi, dan lebih tepatnya di sini saya akan menjelaskan mengenai metamorfosis dari hewan katak. Nah, hewan katak ini akan mengalami metamorfosis dalam 4 fase. Yang pertama adalah fase telur katak, lalu yang kedua ada kecebong atau berudu, lalu yang ketiga ada katak muda, dan yang terakhir adalah katak dewasa. Nah, untuk yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai fase telur katak. Nah, dalam fase telur katak ini saya akan menjelaskannya dimulai dari zigot sampai si embrio ini sudah matang dan siap untuk menetas dari cangkangnya. Dalam perkembangan embrio katak ini terjadi dalam 2 proses. Yang pertama adalah proses pembelahan dan blastula, yang kedua adalah gastrulasi. Nah, dari gastrulasi ini nantinya akan sudah siap pada waktunya untuk bisa keluar dari cangkangnya si embrio ini. Nah, pada tahap pembelahan dan blastula ini, zigot katak akan mengalami pembelahan sel secara cepat tanpa mengalami pertumbuhan secara keseluruhan dari si sel tersebut, yang dimana akan menghasilkan sekelompok sel dengan volume dan massa yang masih sama dengan zigot yang asli. Nah, sel-sel yang berbeda ini, sel-sel yang mengalami pembelahan ini disebut dengan blastomer, yang nantinya akan membentuk massa kompak yang disebut dengan morula. Tahap blastula ini terjadi ketika bola berongga dari sel terbentuk di sekitar rongga yang diisi dengan cairan. Nah, sel-sel blastula ini nantinya akan mengatur ulang diri mereka sendiri untuk membentuk 3 lapisan sel dalam proses yang disebut dengan gastrulasi. Nah, selama proses gastrulasi ini, sel-sel akan membentuk 3 lapisan germinal, yaitu ada lapisan ektoderm, mesoderm, dan endoderm, di mana setiap lapisan ini akan berdiferensiasi menjadi sistem organ yang berbeda-beda dari masing-masing si lapisan ini. Seperti ada lapisan ektoderm yang nantinya akan berkembang menjadi sistem saraf dan kulit. Lalu ada mesoderm yang membentuk sel otot, organ internal, dan jaringan ikat. Dan yang terakhir ada lapisan endoderm yang akhirnya membentuk suatu sel yang dapat ditemukan dalam sistem pencernaan,
lalu ada paru-paru dan banyak organ internal lainnya. Nah, dari sini jika pada waktunya sudah matang si embrio ini nanti akan menetas dan menghasilkan makhluk hidup yang disebut dengan kecebong atau berudu. Masa perkembangan embrio ini kurang lebih selama 21 hari. Nah, setelah 21 hari ini embrio dalam telur akan keluar dari cangkangnya menjadi kecebong atau berudu. Nah, pada tahap awal, berudu umumnya masih memakan sisa makanan dari si cangkangnya, dari si cangkang embrio tersebut sampai fungsi dari si berudu ini siap untuk mencari makan sendiri. Dalam tahap ini, kecebong atau berudu ini selama 4-9 minggu akan mengalami proses pertumbuhan dari mulai bentuk tubuh, kaki, kepala, hingga organ tubuh lainnya. Nah, setelah 12 minggu, perubahan tubuh pada katak muda mulai terjadi, seperti insang mulai menghilang, ekor mulai memendek, mulut melebar, dan paru-paru mulai terbentuk, namun fungsinya belum maksimal. Nah, pada tahap ini juga aktivitas katak muda sudah bisa beraktivitas di daratan dan bisa mulai meninggalkan perairan. Nah, fase katak muda ini kurang lebih selama 3 minggu. Nah, setelah 16 minggu, katak sudah berbentuk sangat sempurna, yaitu sebagai katak dewasa, yang dimana sudah tidak ada insang dan bernafasnya sudah menggunakan paru-paru. Paru-parunya juga sudah berfungsi secara optimal dan maksimal. Nah, bentuk tubuhnya juga sudah jauh berbeda dari katak muda, dan yang pasti katak dewasa ini sudah bisa dan siap untuk berkembang biak, seperti itu. Sekian dari saya mengenai metamorfosis amfibi. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bella Suarani Salusbia. Di sini saya akan menjelaskan tentang metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, mungkin sudah dijelaskan ya apa itu metamorfosis, definisinya oleh pemateri sebelumnya. Nah, di sini dalam peristiwa metamorfosis sendiri itu ada kerja hormon. Nah, hormon-hormon ini berperan dalam mengontrol kerja gen lain dalam merangsang proses diferensiasi sel dan proliferasi sel. Nah, maka dari itu dikatakan bahwa hormon ini adalah agen dari agen yang mengontrol program perkembangan metamorfosis. Lanjut ke metamorfosis sempurna atau holometabola ya. Jadi, apa itu metamorfosis sempurna? Nah, pengertian dari metamorfosis sempurna ini adalah suatu proses biologi di mana secara fisik mengalami perkembangan biologi setelah dilahirkan atau menetas. Nah, proses ini melibatkan perubahan bentuk atau struktur melalui pertumbuhan sel dan diferensiasi sel. Lalu dikatakan oleh Saunders bahwa organ-organnya serta sistem-sistemnya berkembang dari kelompok sel khusus. Untuk setiap organ dinamakan keping-keping imaginal. Lalu keping-keping imaginal itu akan membentuk antena, mata, maksila pertama dan kedua, mandibula, kaki, dan sayap. Di sini di slide selanjutnya ada gambar ini ya, siklus metamorfosis kupu-kupu, bisa dilihat beberapa hari lamanya, lalu siklus dari telur sampai menjadi imago. Ini adalah penelitian Handayani tahun 2019. Nah, di sini dijelaskannya di PPT perbedaan tiap tahap. Nah, di sini kan kupu-kupu ini memiliki tahap larva sampai 5 instar. Nah, perbedaannya dari instar 1 ini yaitu masih berbentuk silinder. Lalu tubuhnya juga masih berwarna ungu muda dan memiliki caput berwarna hitam, dan segmen tubuhnya belum terlalu jelas. Lalu perbedaan pada yang kedua yaitu kepalanya terdapat duri bercabang. Yang ketiga, tentu ukurannya lebih besar ya tubuhnya daripada instar sebelumnya. Lalu di sini larvanya sudah bisa memakan daun dari daun yang tanaman inangnya agak tua. Lalu sudah terlihat bagian dorsal larva ini mulai terlihat garis berwarna putih. Lalu pada yang keempat, larva berwarna hitam dan sepanjang tubuh terdapat duri-duri yang ditumbuhi rambut berwarna hitam juga, dan terdapat 2 garis putih sepanjang lateral tubuh dan terdapat seta dengan soket berwarna oranye. Lalu
pada yang kelima warnanya semakin semakin hitam kebiruan dengan bintik-bintik semakin nyata. Dan di sini juga pada tahap yang kelima itu larva sudah aktif untuk mencari tempat menggantung saat dia tahap prepupa. Nah, di tahap prepupa ini larva sudah istirahat dan tidak memakan daun dan berhenti memakan daun. Lalu pada stadia pupa ini, nah pupanya itu berwarna coklat muda dan semakin lama pupa tersebut akan semakin tua warnanya, yaitu coklat tua ya. Nah, perbedaannya betina sama jantan, pada pupa betina lebih besar daripada pupa jantan. Lalu pada stadia imago jantan mempunyai warna yang lebih gelap dan terdapat bintik putih pada sayap dan ukurannya lebih kecil daripada imago betina. Nah, imago betina itu warnanya lebih terang dan tidak terdapat bintik-bintik putih pada sayapnya. Nah, kesimpulannya dalam penelitian Handayani ini, kupu-kupu jenis Debisaltide ini memiliki tahapan yang sama dengan jenis kupu-kupu pada umumnya, yaitu telur, larva, dan memiliki 5 instar, pupa, dan imago. Nah, lama hari yang dibutuhkan kupu-kupu ini dalam menyelesaikan siklusnya adalah 34-38 hari. Lalu kita lanjut ke metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola. Nah, hemimetabola ini perbedaannya apa dengan holometabola? Nah, kalau dari hemimetabola sendiri, jadi proses pertumbuhan hewannya itu sama, tidak mengalami perubahan. Jadi morfosis tidak sempurna ini ada bagian organ tertentu yang pada capung yang sudah atau pada hewan yang baru menetas itu ada yang belum sempurna dan akan sempurna ketika dia dewasa, seperti itu. Nah, selanjutnya pada PPT itu ada siklus metamorfosis capung ya, Ordo Odonata. Nah, di situ ada gambarnya ya, terlihat bahwa capung dari awal dia lahir sampai dewasa sama ya bentuknya. Lalu di sini ada penjelasan telur, nimfa, dan capung dewasanya. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa dalam peristiwa metamorfosis itu ada kerja hormon. Nah, kerja hormonnya ada 3, hormon otak, hormon molting, dan juvenil. Nah, hormon otak itu adalah ekdisiotropin. Nah, di sini itu dia tuh disimpan dalam corpora cardiace yang akan merangsang kelenjar protoras untuk menghasilkan ekdison. Nah, ekdison ini ada hormon molting. Nah, ketika molting ini itu dibantu dengan hormon ekdison ini. Jadi ekdison ini akan merangsang pertumbuhan dan menyebabkan epidermis, menggetahkan suatu kutikula baru yang menyebabkan dimulainya proses molting tersebut. Nah, jika otak dari larva dibedah secara mikro, maka ekdison tidak akan dihasilkan lagi. Sementara itu, pertumbuhan dan proses pengelupasan kulit akan terhenti. Lalu, hormon juvenil. Nah, hormon ini dihasilkan oleh corpora alata, yaitu sepasang kelenjar endokrin yang terletak di dekat otak. Nah, jika konsentrasi hormon juvenil itu lebih tinggi dari ekdison, maka akan merangsang perkembangan larva dan mencegah proses pembentukan pupa, namun mencegah proses pembentukan larva. Nah, jika suatu serangga mengelupas kulitnya tanpa ada hormon juvenil, maka hewan tersebut akan berdiferensiasi menjadi bentuk dewasa. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metamorfosis progresif dan regresif. Nah, di sini itu berdasarkan sifat pengaturan perubahan tubuhnya itu terbagi menjadi 2, yaitu ada sifat progresif dan sifat regresif. Nah, sifat progresif ini terjadi pada organ yang diperlukan pada kehidupan larva dan tidak diperlukan pada saat dewasa. Jadi sifat ini itu terjadi pada organ yang hanya diperlukan pada kehidupan larva, tapi tidak diperlukan pada saat dewasa. Nah, berbalik dengan sifat yang kedua, yaitu sifat regresif. Nah, sifat regresif ini terjadi pada organ yang diperlukan pada kehidupan larva dan akan dibentuk sesuai dengan kebutuhan dewasa. Nah, jadi sifat regresif ini dia juga berlaku pada organ yang nantinya akan dibentuk sesuai dengan kebutuhan pada saat si hewannya dewasa. Nah, contohnya ini terjadi pada metamorfosis katak. Nah, dimulai sejak telur sampai katak dewasa mengalami perubahan yang sangat cepat. Kaki depannya yang telah berkembang tanpa terlihat di balik cuping kulit yang membentuk insangnya juga muncul. Nah, jadi di sini ada si kaki, nih ini kaki katak ya.
Awalnya dia itu kan nggak ada kakinya, tapi dia itu kakinya tumbuh. Nah, jadi ini sama saja seperti perubahan sifat regresif ya. Nah, jadi di sini itu nantinya, nah kalau ekornya itu dia itu nanti hilang kan. Nah pas di sini si ekornya hilang. Nah berarti ini itu ekornya itu termasuk ke dalam perubahan sifat progresif ya. Nah di sini tuh ekor mengalami penyusuan terus-menerus di mana ekor terabsorpsi ke dalam tubuhnya. Lalu mulutnya secara bertahap mempunyai ciri khas mulut katak yang lebar. Nah kalau mulutnya yang lebar itu berarti dia itu disesuaikan dengan kebutuhan dia saat dewasa. Berarti dia itu berarti mulut katak itu sifatnya termasuk ke regresif. Nah, lalu ada perubahan yang besar terjadi dalam tubuh di mana pada usus berudu. Nah, pada usus berudu yang bergelung panjang digantikan oleh usus katak yang pendek. Nah, jadi waktu saat berudu ini mereka ini ususnya itu panjang. Nah, tapi pada saat menjadi katak, mereka itu ususnya berubah menjadi pendek. Lalu paru-paru yang mengambil alih fungsi pernapasan dari insang. Jadi anak katak keluar melompat dari permukaan air untuk menghirup udara. Nah awalnya kan waktu saat fase berudu si katak itu bernafas menggunakan insang, tapi saat dewasa si katak itu bernafas menggunakan paru-paru. Nah selanjutnya ada perubahan pola organisasi hewan selama proses metamorfosis. Ada yang berjalan secara progresif dan ada pula yang berjalan secara regresif. Oleh karena itu, digolongkan menjadi 3 kelompok. Nah, 3 kelompok ini tuh yang pertama ada struktur atau organ yang diperlukan selama masa larva tetap terdapat pada organ lain yang memiliki struktur atau fungsi pada hewan dewasa mungkin hilang semua. Lalu yang kedua ada beberapa organ tumbuh dan berkembang selama dan setelah proses metamorfosis. Lalu yang ketiga itu ada organ-organ yang ada dan berfungsi selama masa sebelum dan setelah metamorfosis mengalami perubahan sesuai model dan kebutuhan hidup dari individu dewasanya. Nah sekian penjelasan dari metamorfosis progresif dan regresif. Terima kasih.